Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas sampel paper dari NUS. Sampel paper yang Koko gunakan di pembahasan ini itu adalah sampel paper yang sempat dipublish oleh NUS sebelum tahun 2016. Jadi kita bisa bilang ini sampel paper NUS yang lama. Tapi walaupun ini sampel paper yang lama, kalau kalian perhatiin tipe-tipe atau jenis soalnya, menurut Koko pribadi, soal-soalnya masih sangat relevan untuk kalian pakai ketika kalian sedang mempersiapkan tes masuk ke NUS maupun ke NTU. Nah, sebenarnya Koko sudah sempat bahas nomor 21 sampai 24 dari sampel paper yang ini. Untuk lihat pembahasannya, kalian bisa klik link yang sudah ada di description. Dan yang Koko akan bahas sekarang itu adalah nomor satunya. Jadi Koko akan mulai dari nomor satu, yaitu soal-soal MCQ. Kita langsung lihat soal yang pertamanya. Di soal pertama dia bilang, the minimum value of the function f of x equals to bla 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 is berapa? Kita mau cari nilai minimum dari fungsi ini. Ini adalah fungsi polinomial berpangkat 4. Untuk cari nilai minimumnya, mungkin salah satu cara yang paling mudah yang kita bisa gunakan adalah dengan menggunakan derivatif. Tapi, kalau kalian langsung turunkan bentuk ini, tentu saja hasilnya pasti sangat-sangat nggak enak dilihat. Karena ini fungsinya benar-benar gede angkanya. Nah, salah satu alternatif untuk menyederhanakan persoalan ini adalah kita akan misalkan terlebih dahulu fungsi ini. Jadi Koko akan misalkan X min 2007 itu sebagai A. Kenapa Koko misalin X min 2007 yang sebagai A? Supaya nanti kita dapat bentuk yang sedikit lebih sederhana waktu kita simplify. Kalian bisa lihat ya, fungsi Koko berubah menjadi FA. Kalau X min 2007 itu A, berarti X min 2006 adalah A plus 1. X min 2007-nya A, X min 2008 berarti A min 1, X min 2009 adalah A min 2. Ini yang maksud Koko sedikit lebih sederhana. Ada bentuk A plus 1, A min 1. Kalau kalian tadi misalin X min 2006 yang A, kalian akan dapat A, A min 1, A min 2, A min 3. Perkaliannya sedikit makan waktu. Nah, Koko akan kaliin dulu. Tentu saja bentuk yang conjugate atau sekawan Koko kaliin duluan. A square minus 1. Kemudian bentuk yang lain juga dikaliin. A square minus 2A. Kemudian kita kaliin masuk sekali lagi. Koko akan dapat A pangkat 4 dikurang 2A pangkat 3 dikurang A kuadrat plus 2A. Untuk mencari nilai minimum, kita perlu lakukan derivatif atau turunan. Jadi cari turunan pertamanya, kemudian sama denganin dengan 0. Turunannya udah nggak susah. 4A pangkat 3 dikurang 6A kuadrat minus 2A plus 2 sama dengan 0. Koko bisa dapat nilai A dari ketiga persamaan ini dengan menggunakan kalkulator. Ingat-ingat ya, ketika kalian kerjain soal multiple choice NUS, kalian sedikit berlomba dengan waktu. Jadi cari atau gunakan cara yang paling cepat. Karena kita nggak bisa lama-lama kerjain MCQ-nya. Setelah MCQ ini ada 4 soal esai yang menanti untuk dikerjakan juga. Jadi pakai cara yang paling cepat yang kalian bisa. Tapi bukan hanya cepat dan harus benar. Koko punya nilai ini, A-nya ada 3. Koko nggak akan cari turunan kedua untuk mengecek yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum. Koko akan langsung substitusikan ke fungsi ini. Fungsi ini maksudnya. Kita punya bentuk in terms of A ya, atau ke fungsi ini. Substitusikan ke sana, ketiga angka ini, lihat yang paling kecil yang mana, itu jawabannya. Kalau Koko substitusikan A1, katakanlah, FA1, setelah disubstitusi, kita akan dapat 1 min akar 5 per 2 sama dengan dulu answer Koko sekarang di kalkulator 1 min akar 5 per 2. Jadi kita tinggal ganti jadi answer pangkat 4
dikurang 2 answer pangkat 3 kurang answer square plus 2 answer. Hasilnya min 1. FA2 Koko juga akan hitung. Harusnya FA2 ini akan sama. Kenapa bisa sama? Karena Koko membayangkan bentuk kurvanya. Tapi kita harus pastiin ya, supaya nggak salah. Answer pangkat 4 dikurang 2 answer pangkat 3 dikurang answer kuadrat plus 2 answer. Koko dapat FA2-nya min 1 juga. Terakhir FA3. Yang paling kecil yang mana? Itulah solusi kita. 0,5 answer pangkat 4 min 2 answer pangkat 3 min answer kuadrat plus 2 answer. Hasilnya kalau dihitung 9/16. Dengan kata lain, jawaban yang benar adalah nilai minimumnya itu adalah min 1. Itu pertanyaan atau jawaban dari soal yang pertama. Koko lanjut ke soal yang kedua. Ada 3 perempuan dan 5 laki-laki yang akan di-split up, akan kita bagi menjadi 4 person teams. Menjadi 2 buah tim yang terdiri dari 4 orang. 2 buah tim yang terdiri dari 4 orang. Totalnya 8. Pertanyaan dia, the number of ways in which this can be done is berapa? Berapa banyaknya cara ini bisa dilakukan? Hati-hati di soal nomor 2. Kalau nggak hati-hati, kebanyakan akan salah di sini. Kenapa harus hati-hati? Karena kebanyakan dari kita akan menghitung soal nomor 2 dengan cara ini. Totalnya 8 orang. Kita akan pilih 4 orang untuk membentuk tim pertama, maka sisanya akan membentuk tim kedua. Biasanya kita hanya tulis 8C4. Kalau kita hanya hitung 8C4, itu hasilnya 70. Dan kebetulan jawabannya ada. Sehingga kita biasanya akan langsung jawab 70. Tapi jangan lupa ini harus dibagi 2. Jadi hasil yang benar adalah 35. Nggak ada di pilihannya berarti jawabannya E. Nah, kenapa dibagi 2? Koko akan contohin pakai kasus yang lebih kecil. Supaya lebih kelihatan. Anggap Koko punya 4 orang. Katakanlah namanya A, B, C, D. Koko akan membagi 4 orang ini menjadi 2 tim yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Kemungkinannya bisa apa aja? AB, tim pertama, tim kedua CD. Tim pertama AC, tim kedua itu adalah BD. Tim ketiga AD, tim kedua adalah BC. Kita hanya punya 3 kemungkinan cara. Hanya punya 3 kemungkinan cara. 1, 2, 3. Kalau ada yang tanya kok BC gimana? Kalau di sini BC, di sini akan balik lagi menjadi AD. Dan itu sama seperti pilihan yang sebelumnya. Jadi ini sama aja. Dan kita nggak boleh hitung ini 2 kali. Karena ini adalah kemungkinan yang sama. Jadi totalnya hanya ada 3 kemungkinan. Kalau kita hitung pakai 4C2 aja, dari 4 orang pilih 2, kita akan dapat hasilnya 6. Padahal aslinya cuma 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena begitu satu tim terbentuk, tim sebelahnya pasti langsung terbentuk. Sehingga 6 itu kita overcounted 2 kali. Maka harus dibagi 2. Hasilnya 3. Hanya 3 cara. Nah, itulah analogi untuk soal nomor 2 ini. Jadi hati-hati untuk nomor kedua. Koko lanjut ke nomor 3. Setiap hari, Peter either walks to school atau takes a bus to school. Dia punya 2 pilihan untuk pergi ke sekolah. Jalan kaki, naik bus. Peluang dia naik bus itu 1/4. Jika dia naik bus, peluang dia terlambat itu 2/3. Kalau dia jalan kaki, peluang dia terlambat 1/3. Koko akan nyatakan informasi ini dalam tree diagram terlebih dahulu. Ada W yang menyatakan walks,
ada bus, ada B yang menyatakan takes a bus. Peluang dia takes a bus itu 1/4. Berarti peluang dia jalan kaki 3/4. Jika dia naik bus, peluang dia akan terlambat 2/3. Kalau dia naik bus, ada dua kemungkinan. Terlambat 2/3, tidak terlambat 1/3. Sedangkan kalau dia jalan kaki, probability dia akan terlambat itu 1/3. Jadi untuk bagian walks juga ada dua kemungkinan. Terlambat 1/3, tidak terlambat 2/3. Naik bus terlambatnya 2/3, tidak terlambatnya 1/3. Jalan kaki late-nya 1/3, not late-nya berarti 2/3. Tree diagram kita udah benar. Pertanyaannya, carilah peluang Peter akan on time, akan tepat waktu, for at least, untuk minimal 1 dari 2 hari. Jadi minimal 1 dari 2 hari, dia akan tepat waktu, on time, berarti tidak late. Kalau kita lihat kalimat dia, artinya dia bilang, dari 2 hari, Peter itu boleh on time at least 1. Berarti boleh 1 kali dia on time, boleh juga 2 kali dia on time. On time itu artinya not late. Koko akan pakai komplementnya. Koko akan gunakan 1 dikurang Peter late di 2 hari itu. 1 dikurang Peter late. Peter late itu dia at least 1 out of 2 on time. Jadi 1 dikurang Peter late di hari pertama, Peter late di hari kedua. Inilah yang kita mau cari. Nah, Koko akan cari dulu sebelumnya berapa probability Peter late on a day. Probability dia late kalian bisa lihat di sini. Ada 1 kemungkinan ini, 1 kemungkinan ini. Jadi probability late itu adalah 3/4 kali 1/3. Dia bisa jalan kaki dan terlambat. Bisa juga naik bus dan terlambat. Kalau dihitung, 3/12 tambah 2/12. Hasilnya adalah 5/12. Probability dia terlambat pada suatu hari. Kalau kita mau cari probability dia terlambat pada 2 hari, berarti tinggal dikaliin 2. 5 dikuadratin maksud Koko ya, bukan dikaliin 2. Tapi dikuadratkan, tinggal dikuadratkan. 5/12 kuadrat, 1 dikurang nilai itu. Hasilnya 119 dibagi 144. Jawabannya yang D. Pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Di expression bla bla bla, bentuk ini is equal to apa? Bentuk ini sama dengan bentuk yang seperti apa? Dari bentuk ini Koko akan faktorin secara manual. X pangkat 6 min 1, kalian boleh bayangkan sebagai X pangkat 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Dibagi dengan X kuadrat kurang 1. Gunakan formula A square minus B square equals to A plus B. A minus B, kita akan dapat bentuknya seperti ini. X pangkat 3 min 1 atau plus 1. X pangkat 3 min 1 dibagi dengan X plus 1, X min 1. Ingat-ingat lagi pemfaktoran pangkat 3. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 bisa difaktorkan menjadi A plus B, A kuadrat min AB plus B kuadrat. Itu pemfaktoran pangkat 3 untuk bentuk penjumlahan. Kalau bentuk pengurangan,
A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu adalah A min B, A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Jadi ini gampang diingat, dua bentuk ini. Dan Koko akan terapkan ke bagian numerator atau pembilangnya. X pangkat 3 plus 1 pangkat 3 itu adalah X tambah 1. X kuadrat min X tambah 1. X pangkat 3 min 1 adalah X min 1. X kuadrat tambah X tambah 1. Dibagi dengan penyebutnya yang bisa tercoret. Sehingga hasil akhir kita adalah X square minus X plus 1, X square plus X plus 1. X square plus X plus 1, X square minus X plus 1. Jawabannya yang B. Itu nomor 4. Lanjut, kita ke nomor 5. Koko akan bahas sampai nomor 10 terlebih dahulu ya. Di video berikutnya Koko akan bahas 10 nomor yang lain. Karena MCQ ini ada 20 soal. Nomor 5. Jika fx adalah ini, dan f inverse 3/2 adalah 7, berapakah W-nya? Berapakah W-nya? Koko nggak akan cari inverse-nya, karena itu makan waktu. Seperti yang Koko bilang ya, kita harus kejar-kejaran dengan waktu, tapi harus tepat juga, dan nggak salah. Koko nggak cari inverse-nya, tapi Koko langsung tukar posisinya. Ingat-ingat, dalam fungsi inverse, X jadi Y, Y jadi X. Jadi ini yang tadinya X, kita akan substitusikan ke Y. Substitusikan ke Y. Sedangkan 7 yang tadinya nilai Y, substitusikan ke X. Substitusikan ke X. Jadi F inverse 3/2 sama dengan 7, itu sama aja dengan F7 sama dengan 3/2. F7 tinggal disubstitusi ke sini. X-nya ganti 7. Minus W plus 14 over minus 1 plus 7 equals to 3/2. Min 1 tambah 7 itu plus 6. Plus 6 boleh dibagi dengan 2. Hasilnya 3. Cross multiply. Kita akan dapat minus W plus 14 equals to 9. Maka W-nya adalah 14 minus 9, yaitu 5. Ketemu jawabannya yang D. Lanjut lagi nomor 6. Kalian nanti bisa infoin ya kalau ada jawaban Koko yang kurang teliti, karena Koko juga nggak tahu jawaban Koko benar atau nggak. Koko hanya coba kerjakan soal-soal ini. Jadi kalau ada hitungan yang kurang teliti, atau ada sesuatu yang salah, silakan diinfokan, Koko bisa cek ulang nanti dan Koko akan revisi kalau memang ada kesalahan. Lanjut nomor 6. The position vectors of point A, B, C relative to the origin O are something, something, something. Kita punya position vectors of A. 12, 20. Semuanya two-dimensional, jadi Koko nggak pakai variabel K-nya. Vektor B-nya M sama 4. Vektor C-nya adalah minus 8J. Berarti X-nya 0. 0 minus 8. If AC parallel to AB, maka M-nya berapa? AC kita bisa cari C minus A. Koko langsung ya, supaya nggak terlalu lama. C minus A, itu AC. C minus A. 0 minus 12 minus 12. Minus 8 minus 20. Minus 28. Itu AC. AB juga kita bisa cari. AB adalah B minus A. M minus 12. 4 minus 20, yaitu minus 16. Syarat dua vektor paralel, mereka harus scalar multiple. Jadi min 12, min 28 sama dengan kelipatan dari M min 12, min 16.
Lihat dari komponen Y untuk dapat nilai K, substitusikan ke komponen of X untuk dapat M. Min 28 sama dengan min 16K. K-nya kita ketemu. 28 dibagi 16. Hasilnya adalah 7/4. Substitusikan ke komponen X. Min 12 sama dengan 7/4 M kurang 12. Minus 48 sama dengan 7M minus 84. Maka M-nya Koko akan dapat 84 kurang 48 dibagi 7. Hasilnya 36/7. Jawabannya none of the above, tapi Koko akan cek lagi benar atau salah. Karena kalau jawabannya none of the above, kalian harus hati-hati ya. Nggak banyak yang jawabannya nanti none of the above. Koko cek sekilas. 12, 20, M4, 0 min 8. AC berarti 0 min 12, min 12, min 8, min 20. Min 28. AB, M minus 12, 4 min 20, min 16. Min 12, min 28, M min 12. Oke, Koko rasa benar ya. Jawabannya none of the above. Kita lanjut ke soal nomor 7. Suppose 4x square minus 24x plus 35 equals to this. Then A, B, and C-nya berapa? Berapakah A, B, and C? Dia minta kita complete the square. Jadi Koko akan faktorin dulu 4-nya. X square minus 6x plus 35. Kemudian bagian ini kita ubah menjadi complete square. Koko nggak review apapun untuk complete square. Bagi kalian yang mau tes NTU ataupun NUS harus sudah bisa lakukan complete square. X minus 3 square minus 9 plus 35. Kita akan dapat 4x minus 3 square. 4-nya kaliin masuk, min 36 plus 35. Dengan kata lain, 4x min 3 kuadrat minus 1. Tinggal di-compare dengan bentuk yang dia kasih. Kita sudah bisa tentukan A, B, sama C-nya berapa. Tinggal dilihat ya. A-nya 4, B-nya 3, hati-hati. Ada minus di sana, di sini juga minus. E-nya 4, B-nya 3, C-nya min 1. 4, 3, min 1, jawabannya yang C. Lanjut, nomor 8. The minimum value of the function this itu berapa? Berapa nilai paling kecil dari fungsi ini? Koko nggak pakai turunan, karena itu makan waktu. Cukup lihat bagian trigonometri. Ingat-ingat dalam trigonometri, suatu nilai sin atau cos itu hanya berkisar antara min 1 sampai 1. Jadi nilai cos 2005x itu antara min 1 sampai 1. Tentukan atau pilih saat cosnya berapa, fungsi ini paling besar. Perhatikan ada kuadrat di sini. Artinya nggak ada masalah kalau di dalam sini negatif. Karena negatif kalau dikuadratin akan jadi positif. Oh sorry, Koko salah ya. Dia tanya minimum ternyata, bukan maksimum. Tadi Koko sempat kira dia maksimum. Nah kalau minimum, kita akan berusaha bikin bagian dalam ini sekecil mungkin. Supaya dia sekecil mungkin, jadi bagian ini harus sebesar mungkin. Supaya waktu dikurangin dengan sesuatu, dia jadi kecil. Dengan kata lain, Koko bisa lihat hal itu akan terjadi ketika cos-nya bernilai 1. 2004 kali 1 dikurang 2006 kuadrat tambah 2007. Hasilnya 2004 kurang 2006 min 2 kuadrat itu 4. 4 tambah
2007. Hasilnya adalah 2011. Inilah nilai paling kecil dari fungsi tersebut. Tentu saja kalian bisa gunakan derivatif. Turunkan, cari first derivative equals to 0, tapi itu makan waktu sekali. Jadi ingat-ingat, fungsi-fungsi sin atau cos kalian nggak perlu pakai derivatif untuk mencari minimum value-nya. Cukup gunakan fakta bahwa nilai cos maksimumnya 1, minimumnya 1. Maksimumnya 1, minimumnya min 1 maksud Koko. Kalian bisa dapat nilai maksimum atau minimumnya dengan mudah. Lanjut ke nomor 9. Turunan dari ln cos X terhadap X adalah apa? Kalau kita punya fungsi ln fx, turunannya itu adalah f faksen x per fx. Itu derivatif dari suatu fungsi ln. Jadi kalau kita mau cari derivatif dari ln cos x dengan menggunakan formula itu, hasilnya adalah turunan dari cos x, turunan cos itu adalah min sin x, dibagi cos x. Min tan x, hasilnya adalah sin bagi cos itu tan ya. Hasilnya yang D, hati-hati, ada jawabannya di sini. Karena min tan itu sama aja dengan min seper kotan. Kot itu kan sepertan. Jadi tan boleh diubah menjadi seper kotangan. Jawabannya yang D. Satu soal terakhir yang Koko bahas di video ini. Bagi yang penasaran dengan sisanya, kalian boleh coba kerjain atau boleh dilihat pembahasan Koko di video berikutnya. Soal nomor 10. Carilah turunan dari sin E pangkat X terhadap X. Turunan sin adalah cos. Jadi cos E pangkat X, jangan lupa dikali turunan dalam. Turunan dari E pangkat X itu adalah diri dia sendiri. Jadi E pangkat X cos E pangkat X. Hasilnya yang C. Oke, Koko selesai pembahasan untuk bagian MCQ 10 soal pertama. 10 soal yang lain, di sini masih ada soal-soal yang lain. Koko akan bahas di video berikutnya. Kalian bisa lihat sekilas ini soal-soalnya. Kalau mau dicoba terlebih dahulu juga boleh. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, share, atau subscribe kalau video ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.